Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Assalamualaikum semuanya. Halo, selamat datang kembali di channel Irama Widya. Sebelum kita membahas soal, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Kalau kamu ada pertanyaan seputar pelajaran di sekolah atau SBMPTN, tulis aja di komentar. Nanti siapa tahu kita bisa jawab ya. Nah, gak kerasa tahun depan udah tahun 2022 aja nih. Buat kamu siswa kelas 12, kamu pastinya udah mulai belajar dong buat SBMPTN untuk masuk universitas impian. Nah, kali ini kita akan bareng-bareng ngebahas soal TPS UTBK Bahasa Inggris. Sebelumnya kan kita udah membahas bagian kemampuan penalaran umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan dan kemampuan umum. Sekarang giliran soal bahasa Inggris. Dalam satu paket soal SBMPTN ada jatah 15 nomor soal bahasa Inggris. Tapi kali ini kita bahas 4 soal dulu aja ya dari satu teks. Kita lihat langsung ke teksnya. Ini teks yang digunakan untuk menjawab 4 soal di pembahasan kali ini. Kalau ingin membaca sekilas, silakan di-pause dulu videonya ya. Tapi memang disarankan untuk membaca sekilas dulu dengan cepat atau skimming untuk melihat gambaran umum teksnya tentang apa sih. Nah, oke. Secara umum, teks ini menceritakan tentang gender gap in payment atau perbedaan gender dalam pembayaran gaji. Oke, sekarang kita baca soalnya ya. The author would apparently agree that one of the ways to combat the gender differences in payment is to bla bla bla. Soalnya menanyakan pemahaman kita tentang pikiran atau posisi penulis di dalam isu yang dibahas pada teks. Lebih tepatnya, terjemahan soal itu adalah penulis akan setuju bahwa salah satu cara untuk melawan atau mengatasi perbedaan gender dalam pembayaran gaji adalah dengan titik-titik. Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang sudut pandang penulis yang implisit, tersirat, atau tidak tertulis. Oleh karena itu, kita harus mencari opsi yang kemungkinan dapat didukung oleh opini di dalam teks. Kita lihat opsinya satu-satu. Yang A yaitu reduce gender differences in employment by occupation and sector, yaitu mengurangi perbedaan gender dalam pekerjaan dari segi jenis dan sektor pekerjaan. Pernyataan ini tampak benar, tapi apakah didukung oleh argumen penulis di teksnya? Kita buktikan ya. Kita lihat di sini kata kuncinya yaitu occupation. Occupation banyak dibahas di paragraf mana sih? Adanya di paragraf kedua. Jadi kita fokus dulu ke paragraf 2. Di paragraf ini dibahas bahwa hal pertama yang melatar belakangi perbedaan jumlah upah antara pria dan wanita adalah perbedaan jenis pekerjaannya, different occupations. Di sini kita dapat menyimpulkan pekerjaan guru lebih didominasi oleh perempuan dan pekerjaan insinyur atau teknik lebih didominasi oleh laki-laki. Sementara itu, gaji guru lebih kecil dari gaji teknisi. Jadinya, pembagian sektor pekerjaan ini menyebabkan perbedaan jumlah upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Dari alasan ini, kita bisa memprediksi bahwa penulis ingin perbedaan pembagian sektor ini dikurangi. Jadi, jawaban manakah yang tepat? Yaitu yang A ya, reduce, mengurangi perbedaan dari segi jenis pekerjaan dan sektornya. Misalkan dengan cara menyamaratakan jumlah perempuan di sektor teknik dan menyamaratakan jumlah laki-laki dan perempuan juga di sektor pendidikan atau guru misalnya kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke nomor 2.
Pertanyaan nomor 2 yaitu, which of the following best describes the organization of this passage as a whole? Manakah dari opsi berikut yang menggambarkan tentang organisasi atau struktur? Organisasi atau struktur of this passage as a whole. As a whole di sini berarti menanyakan secara keseluruhan. Kita lihat ke teksnya ya. Di paragraf pertama, kita bisa lihat bahwa penulis menyatakan isu yang akan dia bahas, yaitu there is still a persistent gap between what men and women are paid. Artinya, yaitu isu perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki. Nah, sementara di akhir paragraf, kita bisa lihat bagaimana cara penulis akan menyampaikan pembahasan untuk paragraf-paragraf berikutnya nih. Di sini si penulis menggunakan kalimat tanya, yaitu but what's going on behind those numbers? Artinya kurang lebih apa sebenarnya yang terjadi di balik perbedaan tersebut. Secara nggak langsung dari sini kita bisa memprediksi apa yang akan penulis sampaikan di paragraf berikutnya, yaitu penjelasan mengenai alasan-alasan yang melatar belakangi perbedaan tersebut. What's going on behind those numbers itu bisa diartikan juga kayak kenapa sih ada perbedaan itu. Nah, jawaban dari kata tanya kenapa atau mengapa yaitu alasan-alasan. Berarti di paragraf berikutnya akan membahas tentang alasan-alasan tersebut. Tapi apakah benar seperti itu? Kita bisa pastikan dengan melihat paragraf-paragraf selanjutnya. Misalnya kita lihat di paragraf kedua. Ada kata firstly di sini ya. Firstly, secondly, thirdly, dan sebagainya adalah kata yang merupakan penanda bahwa tulisan tersebut berupa list atau daftar mengenai alasan mengapa terjadi perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat ya, ada firstly di paragraf kedua. Nah, gimana dengan kalimat paragraf ketiga? Kita lihat apakah ada penanda juga? Ya, di paragraf ketiga ada penanda secondly. Terus kita lihat paragraf keempat. Di paragraf keempat tidak memiliki penanda karena ternyata masih membahas hal yang sama dengan paragraf ketiga. Dan bagaimana dengan paragraf kelima? Di paragraf kelima ada kata furthermore yang merupakan penanda juga nih. Lalu bagaimana dengan paragraf terakhir? Di paragraf terakhir kita lihat ada kata finally. Kita harus baca kalimat yang menyertai kata finally tersebut ya untuk membuktikan apakah tulisan ini berakhir hanya dengan daftar alasan-alasan saja begitu atau ada rekomendasi atau saran dari penulis. Kita lihat ya. And this is significant. Even taking out the causes mentioned earlier, the gender gap in earnings remains. Artinya, akhirnya, dan ini sangat penting, bahkan dengan menghilangkan alasan-alasan yang telah disebutkan, perbedaan gaji masih ada. Sepertinya ini nggak menambah daftar alasan ya, tapi lebih ke merangkum alasan-alasan yang sudah dipaparkan di paragraf sebelumnya. Kita baca lagi lanjutannya biar lebih pasti. Thus, government, dari thus government sampai terakhir. Thus, government policies, legal protection, and changes in business practices such as regular payment assessments of earnings by gender and pay transparency are necessary to combat these sources of the gender gap in pay. Artinya, oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlindungan hukum atau legal protection dan perubahan dalam praktik usaha seperti transparansi dalam penilaian pemerolehan gaji berdasarkan gender merupakan hal yang penting untuk mengatasi perbedaan ini.
Dari kata-kata are necessary, kita bisa melihat kecenderungan penulis untuk memberikan saran tentang apa yang sebaiknya, apa yang penting dilakukan untuk mengatasi isu yang dibahas, yaitu tentang perbedaan gender tadi. Nah, sekarang kita rangkum analisis kita ya tentang paragraf-paragraf itu. Tadi yang pertama, si penulis menyatakan dulu isunya. State the issue misalkan. Yang kedua, si penulis memberikan alasan-alasannya kan ya, tadi di beberapa paragraf di tengah, atau causes. Yang ketiga, yang terakhir yaitu rekomendasi atau saran, recommendation. Mana nih di antara kelima opsi yang menyatakan tentang isu, causes sama recommendation? Yaitu ada di opsi C ya, ada introduces the issue, ada followed by its causes, dan final recommendation. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah opsi C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. From the text, we can infer that a fatherhood premium is bla bla bla. Pertanyaannya menanyakan inferensi tentang hal yang dapat disimpulkan mengenai fatherhood premium atau bonus saat seorang pekerja pria menjadi ayah. Opsinya yaitu yang A, a rule to appeal working father to care for their children, atau aturan yang mengimbau para pekerja pria yang menjadi ayah untuk mengasuh anak-anaknya. Yang B, any wage advantages that a man can get when he becomes a father, atau bonus gaji yang diterima pekerja pria saat mereka menjadi ayah. Yang C, a penalty given to working fathers who leave work after having children, atau penalti yang diberikan untuk pekerja pria yang meninggalkan pekerjaan karena memiliki anak. Yang D, a chance of promotion for working fathers after they have their first child, atau kesempatan promosi atau naik jabatan untuk pekerja pria setelah mereka punya anak pertama. Dan yang terakhir yaitu some official paid leaves that working fathers can take when they have babies, atau cuti berbayar resmi yang seorang pekerja pria dapat ambil saat mereka mempunyai anak. Nah, kata kuncinya adalah fatherhood premium tadi ya. Frasa ini ada di paragraf kita lihat paragraf ke-3 ternyata ya. Ada fatherhood premium di sini. Kita fokus ke paragraf ini. Di sini disebutkan there's evidence of a wage penalty for motherhood. Yang artinya ada bukti yang memperlihatkan adanya penalti untuk pekerja perempuan yang memiliki anak justru. Nah, lanjutnya ada according to OECD data, it amounts to about a 7% wage reduction per child. Jadi si penalti yang diberikan kepada perempuan itu menurut data OECD jumlahnya itu 7% dari gaji. Jadi pengurangannya tuh si penaltinya itu 7% dari jumlah gaji si perempuan untuk setiap anak yang ia miliki. Sementara itu justru sebaliknya nih, katanya there is also some evidence of a fatherhood premium. Tapi justru ada bukti yang menyatakan bahwa ada bonus untuk pekerja pria yang memiliki anak, atau yang disebut tadi di soal fatherhood premium. Jadi kalimat ini sesuai dengan pilihan B, yaitu fatherhood premium adalah any wage advantages that a man can get when he becomes a father. Wage advantages sama dengan gaji bonus. Jadi jawaban yang tepat mengenai inferensi tentang fatherhood premium yaitu opsi B. Lanjut ke nomor terakhir di pembahasan kali ini. The purpose of the text in lines 2 until 4 is to bla bla bla. Nomor 4 ini
menanyakan tentang purpose of reference atau tujuan penulisan frasa, klausa, kalimat, atau paragraf tertentu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah teks di baris kedua sampai 4 dari kata for every dollar sampai World Economic Forum. Kita sebutin pilihannya satu-satu ya. Yang A, tujuannya yaitu untuk persuade readers to believe that gender gap issue is a local issue. Artinya untuk meyakinkan pembaca untuk percaya bahwa isu perbedaan gender adalah hanya isu lokal. Yang B, state the author's stance on the issue about gender gap in pay, atau menyatakan pendirian atau argumen si penulis terhadap isu tersebut tentang perbedaan gender dalam hal pembayaran gaji. Yang C, introduce the issue which will be discussed in the whole text, atau mengenalkan isu yang akan dibahas di teks secara keseluruhan. Yang D, give brief evidence to support the introduction of the issue, atau memberikan bukti singkat untuk mendukung pengenalan isu. Dan yang terakhir, show the first reason of the cause of gender gap in pay, menunjukkan alasan pertama adanya perbedaan gender dalam hal pembayaran gaji. Coba kita sekarang lihat di teksnya ya. Ini tadi disebutin kalau yang dirujuk adalah lines 2 until 4. Baris kedua sampai keempat. Baris kedua dan keempat ini ada di paragraf pertama. Tadi itu dari kata-kata for every dollar sampai dari sini ya, for every dollar sampai ke World Economic Forum. Segini berarti. Kita baca ya. For every dollar a man earns, on average a woman is paid 54 cents. Based on today's rate of progress, it will take 202 years for this gap to close, according to the World Economic Forum. Artinya, setiap $1 yang didapatkan pekerja pria sama dengan 54 sen yang didapatkan pekerja perempuan. Jadi, istilahnya tuh si pekerja perempuan itu mendapatkan gaji yang setengahnya dari yang didapatkan pekerja pria. Berdasarkan tingkat kemajuan di masa kini, berarti kita membutuhkan waktu 202 tahun untuk mengejar perbedaan ini, untuk menyamakan gaji antara perempuan dan laki-laki. Itu berdasarkan World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia. Ada tips nih untuk menjawab soal tentang purpose of reference seperti ini. Yang pertama, coba baca kalimat sebelum dan sesudahnya untuk bisa sebelum si for every dollar atau sesudah World Economic Forum tadi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, baca kalimat pertama dalam paragraf yang dimaksud, lalu lihat hubungan kalimat pertama dengan kalimat yang dirujuk. Kalimat pertama, kita pakai tips yang kedua ya. Kalimat pertama di paragraf yang dirujuk ini merupakan pengenalan isu. Dari sini berarti ya kalimat pertama sampai in life. It's a basic principle of fairness. Men and women should have the same economic opportunities in life. Artinya, sudah merupakan prinsip dasar keadilan bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan peluang ekonomi dalam kehidupan. Berikutnya di kalimat sebelum kata yang dirujuk tadi ada kalimat seperti ini. But all around the world, there is still a persistent gap between what men and women are paid. Yang artinya, namun di seluruh dunia masih ada perbedaan dalam hal pembayaran upah atau gaji antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalimat ke-1 dan 2 tadi mengantarkan isu yang dibahas, yaitu tentang adanya perbedaan bagaimana laki-laki dan perempuan dibayar. Sementara itu, kalimat yang dirujuk tadi di soal lebih ke memberikan data ya, karena tadi ada data yang dibahas oleh the World Economic Forum. Jadi ini lebih ke memberikan data dan fakta tentang adanya isu perbedaan tersebut. Biasanya data dan fakta digunakan dalam teks eksposisi seperti ini untuk mendukung kalimat utama tadi.
Si kalimat utamanya bisa tentang isu yang dibahas atau argumen yang diberikan penulis. Sekarang kita balik lagi ke pilihan jawabannya. Yang menyebutkan bahwa kalimat yang dirujuk digunakan untuk memberikan data, contoh, atau bukti untuk mendukung pengenalan isu di kalimat pertama adalah opsi D tadi ya. Give brief evidence to support the introduction of the issue. Evidence itu artinya bukti ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Ya, selesai juga nih pembahasan soal TPS Bahasa Inggris kali ini. Tapi tenang, akan ada lanjutannya. Nanti kita belajar mengupas soal UTBK yang lain, insya Allah di episode mendatang. Semoga video ini bermanfaat ya, dan bisa membantu menemani kalian belajar buat SBMPTN. Semangat terus ya, dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Terima kasih sudah menonton. Untuk belajar tips-tips atau pembahasan soal UTBK yang lain, cek di kanal YouTube Irama Widya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about other questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye!